Aliran Khawarij. Bagian pertama, sejarah Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali, serta doktrin politiknya yaitu memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Lalu bagian yang kedua, sekte dan doktrin. Sekte yang pertama yakni Al-Muhakkimah. Golongan Khawarij asli terdiri dari pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama ini berasal dari semboyan mereka la hukma illa lillah, atau menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Al-Zariqah, lahir sekitar tahun 60 Hijriyah atau akhir abad ke-7 Masehi, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama ini dinisbahkan pada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Lalu yang ketiga, An-Najdah. Najdah bin Amir Al-Hanafi adalah penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi. Pendapat Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Lalu yang selanjutnya, Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Lalu selanjutnya As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah kafir. Lalu yang terakhir, Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang penting adalah orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Syiah adalah pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib yang memiliki keyakinan bahwa keimanan atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan juga pendelegasian. Sebab-sebab munculnya aliran Syiah. Aliran Syiah ini muncul dikarenakan pengaruh tokoh kontroversial Abdullah ibnu Saba, yakni seorang pendeta Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan berniat merusak Islam dari dalam. Ia menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Adapun beberapa propaganda Abdullah ibnu Saba. Yang pertama adalah al-wisoyah atau biasa disebut dengan wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah ar-roja'ah, yakni kembali. Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki unsur ketuhanan dan mengetahui segala yang gaib. Berikut adalah sekte-sekte Syiah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Syiah Sabaiyah, yakni pengikut Abdullah ibnu Saba yang mempercayai kembalinya Nabi Muhammad SAW dan juga Ali bin Abi Thalib di akhir zaman. Dan yang kedua adalah Syiah Kaisaniyah, yakni pengikut Mukhtar bin Ubay ats-Tsaqafi
yang mempercayai bahwa iman Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Aliran Murji'ah. Sejarah aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda. Nama ini muncul karena mereka memilih menunda penghakiman terhadap konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij hingga hari kiamat. Mereka tidak mau menentukan siapa yang salah atau benar di antara pihak-pihak yang bertikai. Aliran ini muncul pada abad pertama Hijriah sebagai reaksi terhadap ekstremisme sejumlah golongan seperti Syiah, Khawarij, pendukung Muawiyah, dan pengikut Ali. Awalnya Murji'ah hanya bergerak di bidang politik, tetapi berkembang hingga ke teologi Islam. Tokoh awal Murji'ah menurut As-Sahrastani adalah Ghailan ad-Dimashqi. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima Allah. Sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Sekte Murji'ah dan pandangannya. Murji'ah moderat. Tokoh-tokoh dari Murji'ah moderat seperti Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Paham-paham dari Murji'ah moderat adalah seperti dosa besar tidak membuat seseorang kafir. Pelaku dosa besar tetap mukmin, hanya akan dihukum sesuai kadar dosanya. Kemungkinan ampunan dan taubat selalu terbuka. Keputusan akhir berada di tangan Allah di hari kiamat. Murji'ah ekstrim. Paham-paham ekstrim mereka yaitu iman hanya di hati, ucapan atau perbuatan kufur tidak mempengaruhi keimanan menurut pendapat Al-Jahmiyah. As-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan ibadah lahiriah seperti sholat tidak menentukan keimanan. Menurut Al-Yunusiyah dan Al-Ubaidiyah, maksiat tidak merusak iman. Menurut Al-Khosaniyah, pengetahuan yang kabur tentang ajaran agama tetap dianggap iman. Seperti misalnya tidak tahu Ka'bah itu di mana, tetap dianggap sebagai mukmin. Sejarah Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul karena skeptisisme terhadap politik saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka percaya semua tindakan manusia adalah kehendak Allah yang dimanfaatkan Muawiyah untuk mendukung kekuasaannya. Paham ini diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham dan dikembangkan oleh Jahm bin Sofwan. Karena itu, aliran ini disebut juga aliran Jahmiyah. Doktrin Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul akibat persoalan politik, terutama karena tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin mendelegitimasikan pemerintahan mendiang Ali bin Abi Thalib dan pengaruh keluarganya. Meskipun banyak ulama tidak setuju, akhirnya mereka mengembangkan doktrin bahwa segalanya adalah kehendak Allah, sehingga manusia tidak dapat menentukan nasibnya. Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi kemudian mengkritik Muawiyah dengan pendekatan teologis yang dikenal dengan Qadariyah. Doktrin Qadariyah. Manusia memiliki pilihan antara perbuatan baik dan buruk, dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tersebut di hari akhir. Jika manusia memilih perbuatan baik, mereka akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan jika memilih perbuatan buruk, mereka akan mendapatkan siksa di neraka. Manusia juga memiliki kehendak bebas untuk memilih dan tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan suatu perbuatan, dan paham yang mengajarkan hal ini disebut Qadariyah. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam rintisan Wasil bin Adha di Basra, Irak abad ke-8 Masehi. Aliran ini menjadi pelopor rasionalisme Islam, menekankan akal sebagai alat utama memahami agama. Mu'tazilah berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah, bahkan pernah menjadi mazhab resmi negara di bawah Khalifah Al-Ma'mun, sebelum akhirnya menurun akibat penolakan ulama Sunni. Ciri khasnya, pemikiran kritis, logis, dan pengaruh filsafat Yunani
terutama Aristoteles. Pokok ajaran Mu'tazilah. 5 prinsip dasar Mu'tazilah yang wajib diakui setiap pengikutnya. At-tauhid, keesaan mutlak Allah. Adil, keadilan Tuhan. Al-wad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Al-mazilah bain al-mazilatain, posisi antara dua posisi. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Aliran Asy'ariyah. Sejarah Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari pada abad ke-10 Masehi di Basrah, Irak. Ia awalnya pengikut aliran Mu'tazilah, namun keluar karena tidak setuju dengan pemikiran mereka yang terlalu mengutamakan akal. Setelah itu, ia membentuk aliran baru yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu, yang kemudian dikenal sebagai Asy'ariyah. Aliran ini berkembang pesat dan menjadi salah satu aliran utama dalam Islam Sunni. Pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Tuhan. Asy'ariyah berada di tengah antara Mu'tazilah yang menolak sifat Tuhan dan Mujassimah yang menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk. Asy'ariyah meyakini Allah punya sifat tapi tidak menyerupai makhluk. Lalu yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Manusia berusaha, ikhtiar, tapi hasil tetap kehendak Allah. Ini disebut kasb, perolehan usaha, bukan ciptaan manusia sendiri. Lalu yang ketiga, keadilan Tuhan. Allah tidak wajib berlaku adil menurut ukuran manusia. Semua keputusannya, termasuk surga dan neraka, adalah kehendak mutlak Allah. Lalu yang keempat, melihat Tuhan di akhirat. Asy'ariyah meyakini bahwa orang beriman dapat melihat Allah di surga, berbeda dengan Mu'tazilah yang menolaknya. Lalu yang kelima, dosa besar. Orang mukmin yang berdosa besar tidak otomatis kafir, tapi fasik. Ia tetap bisa diampuni atau disiksa sesuai kehendak Allah. Aliran Maturidiyah Samarkand. Sejarah aliran Maturidiyah Samarkand. Aliran Maturidiyah lahir di Maturid, Samarkand, diawalkan oleh seorang bernama Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud al-Maturidi. Al-Maturidi dibesarkan di tengah-tengah pertentangan yang sangat tajam antara pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di bidang fikih. Kelahiran aliran ini hampir sama dengan Al-Asy'ariyah, bermula dari ketidaksepahaman dan ketidakpuasan dengan aliran Mu'tazilah yang dianggap mengunggulkan akal. Pada saat itu, Samarkand berada pada masa kemunduran berakidah. Maturidiyah sama halnya dengan Al-Asy'ariyah, datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang mengajak masyarakat untuk meninggalkan kaum rasionalis Mu'tazilah, kaum tekstualis Hanabilah, atau pengikut Imam Ibnu Hanbal. B. Pokok ajaran aliran Maturidiyah Samarkand. Kewajiban mengetahui Tuhan, kebaikan dan keburukan menurut akal, hikmah, dan tujuan perbuatan Tuhan. A. Aliran Maturidiyah Bukhara. Sejarah aliran Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Basdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yus Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Basdawi, dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Basdawi, yaitu Abdul Karim, hidupnya semasa dengan Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. B. Pokok ajaran aliran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. 2. Sifat-sifat Tuhan. 3. Kalam Allah. 4. Perbuatan manusia. 5. Janji dan ancaman. Perbandingan ajaran aliran kalam. A. Akal dan wahyu. Yang pertama, Mu'tazilah berpandangan bahwa akal manusia sangat penting dan dapat mengetahui adanya Tuhan, membedakan baik dan buruk, serta menentukan kewajiban bersyukur tanpa perlu wahyu terlebih dahulu. Wahyu hanya memperkuat dan memperjelas apa yang sudah diketahui lewat akal. Lalu yang kedua, Asy'ariyah berpendapat bahwa semua pengetahuan agama, termasuk hukum baik buruk dan kewajiban terhadap Tuhan, sepenuhnya berasal dari wahyu. Akal tidak berperan dalam menentukan benar atau salahnya sesuatu, hanya untuk memahami wahyu. Lalu yang ketiga, Maturidiyah merupakan aliran tengah, mengakui akal bisa mengetahui Tuhan, membedakan baik buruk, serta mengetahui kewajiban, tapi rincian perintah dan larangannya tetap harus merujuk pada wahyu. Yang pertama adalah pendapat menurut Khawarij, yakni
iman harus dibuktikan dengan perbuatan, sedangkan kufur pelaku dosa besar yang dianggap kafir. Yang kedua adalah pendapat dari Murji'ah. Iman adalah pengakuan dan juga pembenaran, yang biasa disebut dengan ikrar dan juga tasdik. Selanjutnya ada amal. Amal itu tidak termasuk dalam unsur iman. Dan yang ketiga adalah kufur. Kufur menurut Murji'ah ialah pelaku dosa tidak mempengaruhi imannya. Yang ketiga ada pendapat dari Mu'tazilah. Menurut mereka, iman adalah ketaatan kepada kewajiban dan sunnah. Iman meliputi ikrar, tasdik, dan juga pengamalan. Sedangkan kufur diartikan dengan pelaku dosa besar tidak kafir tapi fasik. Yang terakhir ada pendapat dari Asy'ariyah. Menurut mereka, iman bersifat khusus atau ikrar dan juga tasdik dalam hati. Islam meliputi syariat dan juga pengamalan. Menurut mereka, kufur adalah pelaku dosa besar namun tidak kafir. Tetapi iman dapat kuat atau lemah tergantung pada ketaatan. Perbuatan manusia. Jabariyah, yakni manusia yang tidak memiliki kehendak bebas, semua perbuatan ditentukan sepenuhnya oleh Allah, sehingga beranggapan manusia bertindak karena terpaksa. Mu'tazilah, manusia memiliki kemampuan penuh dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Keadilan Tuhan menuntut pahala atau siksa berdasarkan pilihan manusia mau berbuat baik atau buruk. Asy'ariyah melihat manusia bergantung pada kehendak Tuhan dan menjelaskan hubungan ini melalui konsep kasf, yaitu perolehan. Aliran Maturidiyah Samarkand meyakini bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan memiliki batasan, serta Tuhan wajib melakukan hal-hal baik bagi manusia, termasuk mengutus Rasul. Sebaliknya, Maturidiyah Bukhara berpandangan serupa dengan Asy'ariyah bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban, namun dia pasti menepati janjinya, seperti memberikan pahala bagi kebaikan dan kekuasaan, serta kehendak mutlak Tuhan bersifat jaiz, yaitu mungkin terjadi, bukan wajib. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah, kekuasaan Tuhan dibatasi oleh keadilannya. Manusia bebas memilih perbuatan baik atau buruk dan bertanggung jawab atas pilihannya, sehingga keadilan Tuhan terwujud dengan pemberian pahala atau siksa. Asy'ariyah, kekuasaan Tuhan mutlak tanpa batas. Manusia tidak bebas berkehendak karena segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia, baik atau buruk, terjadi atas kehendak Allah. Jika tidak demikian, Allah akan dianggap lemah atau lupa.